selamat siang untuk rekan-rekan HR yang sudah hadir di webinar Zoho People Plus hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Lintang yang akan menemani jalannya webinar pada hari ini. Dan tentunya hari ini saya nggak sendirian karena saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Pak MP. Dan beliau nanti akan menunjukkan demo terkait Zoho People Plus. Nah, hari ini kita akan membawakan webinar berjudul Mengenal Zoho People Plus, Solusi Terintegrasi untuk Manajemen HR Modern. Nah, di tampilan teman-teman sekarang ini sudah ada beberapa istilah yang mungkin sudah familiar oleh teman-teman HR atau bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi teman-teman HR. Mulai dari perekrutan yang tepat waktu, kemudian beralih ke masa onboarding, bahkan teman-teman HR juga mungkin akan mengelola dokumen dan kebijakan di perusahaan. Nah, dari sini mulai kebayangkan gimana kalau misalnya tugas-tugas ini dilakukan secara manual. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada sebuah platform yang bisa mengelola tugas-tugas ini menjadi lebih sederhana dan dikerjakan di dalam satu platform saja. Kami memperkenalkan Zoho People Plus, sebuah solusi HR yang lengkap, mulai dari perekrutan hingga manajemen karyawan yang semuanya dilakukan di dalam satu tempat. Jadi di Zoho People Plus ini memiliki fitur yang terintegrasi dan apa fungsinya dari Zoho People Plus ini? Tentunya ketika teman-teman HR memilih menggunakan Zoho People Plus, teman-teman HR bisa nih mengelola perekrutan, kemudian keterlibatan dan pengembangan karyawan di dalam satu aplikasi saja. Nah, kenapa kita harus menggunakan Zoho People Plus? Karena Zoho People Plus ini merupakan serangkaian dari aplikasi-aplikasi yang ada di Zoho. Mulai dari Zoho Recruit yang akan membantu teman-teman untuk melakukan proses perekrutan, kemudian ada Zoho People yang akan membantu teman-teman untuk mengelola SDM di perusahaan, kemudian ada Zoho Payroll, kemudian ada Zoho Connect yang akan membantu teman-teman untuk berkomunikasi lebih mulus lagi. Kemudian ada Zoho Expense, ada Zoho Click, dan ada Zoho Vault. Nah, karena Zoho People Plus ini merupakan serangkaian aplikasi-aplikasi Zoho, tentunya memiliki banyak sekali fitur-fitur yang mendukung untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari bagi HR. Nah, kita akan membagi fitur-fitur tersebut menjadi 4 bagian, yaitu ada talent acquisition, mulai dari pencarian kandidat hingga manajemen offering letter, kemudian ada fitur yang untuk mendukung manajemen talenta, untuk menilai kinerja, bahkan hingga membuat kursus atau pelatihan. Kemudian ada fitur Zoho People Plus untuk mendukung inti HR seperti waktu kehadiran, kemudian manajemen shift, dan yang terakhir kita akan membahas tentang fitur di Zoho People terkait keterlibatan karyawan. Nah, kita akan mulai dari talent acquisition dulu, di mana sebuah perusahaan yang hebat itu berawal dari perekrutan yang tepat juga. Nah, sebagai HR tentu sudah menjadi tugas bagi para HR untuk mencari kandidat. Jadi teman-teman HR pasti ketika membutuhkan posisi tertentu akan membuat lowongan pekerjaan dan kemudian membuat job description-nya juga. Nah, setelah membuat lowongan pekerjaan tersebut, teman-teman HR bisa membagikan atau mempublikasikan lowongan pekerjaan tersebut melalui job board yang sudah terintegrasi di Zoho People Plus. Nah, dari situ mungkin akan ada kandidat yang akan melamar atau mengirim resumenya melalui portal-portal seperti LinkedIn atau Indeed. Nah, selain terintegrasi dengan job boards di Zoho People Plus, juga teman-teman HR bisa membuat career site untuk perusahaan teman-teman. Jadi di career site ini mungkin teman-teman akan lebih leluasa karena bisa mengunggah atau membuat lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Dan di career site ini memudahkan para kandidat untuk menemukan perusahaan teman-teman. Jadi ibaratnya career site ini sebagai karakter dari perusahaan teman-teman. Nah, misalnya sudah ada kandidat yang mengirimkan resumenya. Nah, dari sini resume tersebut itu bisa teman-teman parsing menggunakan fitur manajemen resume yang ada di Zoho People Plus. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menginput data-data seperti nama, kemudian email, dan yang lainnya ada di resume secara manual. Jadi
si data ini bisa diimpor ke catatan kandidat yang ada di Zoho People Plus. Nah, berikutnya fitur yang nggak kalah penting yaitu applikan tracking system. Di applikan tracking system ini, teman-teman bisa mengotomatisasi proses perekrutan dengan membuat workflow yang bisa di-custom sesuai alur perekrutan di perusahaan teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nih melihat, oh kandidat ini sudah sampai di tahap yang mana, kemudian setelah tahap ini tuh selanjutnya tahap apa gitu. Nah, misalnya nih sudah ketemu kandidat yang dirasa cocok dengan perusahaan teman-teman, teman-teman bisa beralih ke tahap selanjutnya yaitu manajemen offering letter. Nah, di tahap ini teman-teman bisa membuat offering letter dari template yang sudah ada di Zoho People Plus. Jadi teman-teman bisa langsung mengirim offering letternya tanpa membuat atau membuat dokumen secara fisik dari offering letter tersebut. Nah, fitur ini memudahkan kandidat juga untuk menandatanganinya secara digital. Jadi teman-teman HR nggak perlu lagi khawatir kalau misalnya si dokumen ini hilang atau tercecer begitu. Nah, selanjutnya setelah menandatangani offering letter tadi, kita akan beralih ke tahap onboarding. Ketika kandidat sudah menandatangani offering letter, kemudian mereka akan masuk ke masa onboarding. Nah, di masa onboarding ini teman-teman HR perlu menunjukkan first impression yang baik supaya kandidat itu bisa lebih betah dan bisa beradaptasi dengan baik. Nah, di masa onboarding ini teman-teman juga bisa membuat tujuan supaya karyawan baru itu tahu kalau seperti apa tugas mereka gitu, seperti apa tanggung jawab mereka di perannya mereka ini. Nah, dari sini di Zoho People Plus ini teman-teman bisa membuat laporan supaya teman-teman tahu nih gimana karyawan baru itu progresnya itu seperti apa gitu dalam mencapai tujuan ketika masa onboarding ini. Nah, kemudian kita beralih ke fitur yang mendukung manajemen talenta di Zoho People Plus. Nah, di sini fitur-fitur yang ada di Zoho People Plus ini bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada di karyawan di perusahaan teman-teman. Nah, kita mulai dari gimana Zoho People Plus bisa melihat gimana kinerja dari setiap karyawan yang ada di kantor teman-teman. Seperti yang ada di contoh ini, jadi di Zoho People Plus itu ada modul kinerja, di mana di situ teman-teman bisa melihat tujuan dari karyawan tersebut itu seperti apa, dan dari sini dari modul ini teman-teman bisa nih mempermudah untuk proses kenaikan gajinya itu berdasarkan penilaian kinerja yang disesuaikan. Nah, untuk menilai performa karyawan ini juga bisa menggunakan model 9box. Berikutnya di Zoho People Plus ini juga ada fitur KRA dan goals. Jadi teman-teman HR bisa nih menetapkan target apa saja yang mau dicapai oleh karyawan tersebut gitu. Nah, dari sini juga teman-teman HR bisa memantau gimana nih progresnya, apakah sudah ada yang terpenuhi atau ada yang terkendala gitu. Nah, berikutnya teman-teman di Zoho People Plus juga ada fitur 360 degree feedback, di mana fitur ini tuh memungkinkan kita untuk memberi atau menerima feedback tanpa memandang hierarki. Nah, selain fitur 360 degree feedback ini, di Zoho People Plus juga memiliki fitur self appraisal ya, atau penilaian diri sendiri. Nah, dari penilaian diri sendiri ini ibaratnya itu seperti mengevaluasi diri sendiri nih, sejauh apa kita sudah mencapai target-target kita di tahun ini, atau kekurangan apa yang mungkin masih kita sering dihadapi gitu di perusahaan, seperti itu. Nah, dari feedback tersebut, mungkin teman-teman HR akan mengetahui kalau misalnya ada divisi atau karyawan-karyawan tertentu yang ternyata dia memiliki kurang ahli gitu dalam skill tertentu. Nah, jangan sampai karena masalah ini jadi ada kesenjangan skill gitu di perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjembatani kesenjangan skill tersebut dengan membuat kelas atau kursus di perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuat kelas atau kursus tersebut di Zoho People Plus ini. Jadi teman-teman bisa membantu meningkatkan skill yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, di sini teman-teman juga bisa menilai nih gimana keaktifan karyawan yang mengikuti kelas-kelas tersebut. Berikutnya, kita akan memasuki fitur yang mendukung dari inti HR. Jadi di sini kita akan membahas gimana Zoho People Plus itu bisa mendukung
inti dari HR, seperti misalnya absensi atau manajemen shift dan yang lainnya. Kita masuk ke fitur kehadiran yang ada di Zoho People Plus. Jadi teman-teman ketika memilih untuk menggunakan Zoho People Plus, teman-teman nggak perlu lagi melakukan absensi secara manual. Karena di Zoho People Plus itu memiliki fitur absensi yang bisa dilakukan di mana saja, ibaratnya seperti check-in dan check-out. Jadi ketika awal kerja kita check-in terlebih dahulu, dan ketika selesai bekerja, kita melakukan check-out. Atau misalnya teman-teman butuh absensi yang menunjukkan bukti nih bahwa karyawan teman-teman itu sudah sampai di kantor, teman-teman bisa mengaktifkan fitur People Kiosk yang absensinya itu menggunakan swafoto atau melakukan selfie. Nah, kemudian misalnya di perusahaan teman-teman itu masih ada divisi atau departemen yang ternyata kerjanya itu berdasarkan shift. Nah, teman-teman nggak perlu lagi nih membuat shift secara manual, tapi teman-teman bisa membuatnya langsung di Zoho People Plus. Di Zoho People Plus ini teman-teman bisa menambahkan langsung nih karyawan mana saja yang terlibat di shift tersebut, dan bisa mengatur semuanya mulai dari hari libur, kemudian menentukan waktu istirahat, semuanya bisa dilakukan di Zoho People Plus ini. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita mau mengajukan cuti? Jadi ketika kita memilih menggunakan Zoho People Plus, teman-teman bisa langsung mengajukan cuti di Zoho People Plus ini tanpa menggunakan dokumen apapun. Jadi kita ibaratnya seperti mengisi sebuah form, kita mengisi nih alasan cutinya itu kenapa, dan di tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau cuti. Nah, dari sini approval-nya bisa dilakukan langsung oleh manajer. Jadi ibaratnya HR hanya tinggal mengetahui gitu siapa saja yang karyawan yang hendak melakukan cuti. Nah, berikutnya fitur yang ada di Zoho People Plus yaitu ada lembar waktu. Di mana lembar waktu ini kita gunakan untuk mencatat total waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan proyek, tugas, atau ketika bertemu dengan klien. Nah, berikutnya ini adalah salah satu fitur yang esensial bagi para HR, karena HR sering kali terlibat gitu dalam ketika ada karyawan yang mau melakukan perjalanan atau ada karyawan yang mau melakukan reimbursement, nah itu pasti HR terlibat. Nah, di Zoho People Plus karena dia sudah terintegrasi dengan Zoho Expense, jadi teman-teman bisa menyederhanakan gitu manajemen perjalanan dan biaya, karena workflow approval yang ada di Zoho People Plus ini sangat mulus. Jadi ibaratnya teman-teman HR ini bisa melakukan approval dengan mudah, dan tentunya karyawan teman-teman juga bisa lebih mudah mengajukan reimburse dan mengajukan perjalanan. Nah, kemudian seringkali itu HR memegang akses-akses yang penting. Nah, akses-akses penting ini tentunya memiliki password ya atau kata sandi. Nah, nggak mungkin teman-teman HR itu membagikan passwordnya secara gamblang kepada karyawan-karyawan di perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan Zoho Vault. Nah, di Zoho Vault ini teman-teman bisa nih membuat password yang aman dan kompleks, dan bisa membagikan akses tersebut ke karyawan teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan Zoho Vault, teman-teman bisa menambahkan karyawan mana saja yang mau dibagikan aksesnya, dan karyawan tersebut nggak perlu lagi login menggunakan password gitu. Jadi bisa login menggunakan Zoho Vault. Nah, selain memiliki akses-akses penting, di Zoho People, teman-teman HR pasti memiliki dokumen-dokumen yang nggak kalah pentingnya. Nah, supaya dokumen-dokumen tersebut tersimpan dengan aman dan rapi, teman-teman bisa nih mengumpulkan dokumen tersebut di satu lokasi saja. Nah, dan lokasi tersebut teman-teman bisa mengatur tingkat keamanannya. Jadi teman-teman bisa membagikan aksesnya kepada siapa nih teman-teman mau membagikan aksesnya gitu. Jadi nggak semua orang bisa mengakses dokumen tersebut. Atau misalnya teman-teman mau membagikan dokumen tertentu, nah teman-teman bisa mengatur tanggal kadaluarsa supaya ketika sudah sampai di tanggal yang ditentukan, setelah tanggal itu tim tersebut tidak bisa lagi membuka dokumen tersebut. Nah, seringkali HR juga kadang dihadapkan dengan berbagai pertanyaan gitu. Nah, kadang pertanyaan ini menimbulkan keresahan gitu bagi karyawan dan HR-nya sendiri. Nah, ketika teman-teman menggunakan Zoho People Plus, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa teman-teman kategorikan dan kemudian ditugaskan
ke agen yang tepat supaya karyawan itu bisa mendapatkan respon yang cepat. Nah, atau bisa juga nih teman-teman karena sudah tahu nih pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan, teman-teman bisa membuat ibaratnya seperti page Q&A. Nah, di situ supaya teman-teman itu mengurangi pertanyaan supaya tidak berulang gitu. Nah, berikutnya adalah fitur yang penting juga untuk para HR yaitu adanya laporan HR bawaan. Nah, di laporan ini teman-teman bisa mengidentifikasi tren apa aja yang terjadi di kantor gitu. Kemudian melacak indikator kinerja utama di perusahaan itu seperti apa. Dan dari laporan itu teman-teman bisa membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan proses HR. Dan fitur-fitur ini bisa teman-teman HR kustomisasi di dashboard utama sehingga laporan-laporan ini bisa teman-teman lihat setiap harinya. Nah, kita sudah membahas banyak fitur terkait Zoho People Plus. Fitur berikutnya akan kita bahas yaitu mengenai keterlibatan karyawan. Karena ibaratnya di sini komunikasi itu kan penting ya, jangan sampai ada gap komunikasi sehingga terjadi miskom gitu antar tim atau satu dengan karyawan dengan yang lainnya. Jadi komunikasi efektif itu bisa menghasilkan bisnis yang berkembang ke arah yang lebih positif juga. Kita mulai dari Zoho People Plus yang terintegrasi dengan Zoho Connect. Di Zoho Connect itu ibaratnya seperti sosial media gitu, karena di Zoho Connect kita bisa membuat postingan, kemudian ada fitur like dan komen gitu. Jadi udah mirip banget nih sama sosial media. Cuma yang membedakannya itu di Zoho Connect itu yang bisa mengakses ya cuma perusahaan itu saja gitu, bukan untuk umum seperti sosial media lainnya gitu. Nah, di Zoho Connect ini teman-teman HR bisa nih kalau misalnya mau bikin pengumuman, nah teman-teman bisa mengunggahnya di Zoho Connect ini. Kemudian Zoho Connect ini juga membuat karyawan-karyawan lainnya tuh nggak ketinggalan update gitu. Jadi selalu terupdate dengan kondisi atau aktivitas di tempat kerja. Nah, kemudian karena Zoho People Plus juga terintegrasi dengan Zoho Click, jadi teman-teman bisa nih memisahkan obrolan pribadi dengan obrolan bisnis. Di obrolan bisnis ini teman-teman bisa lebih fokus untuk lebih profesional gitu. Karena di Zoho Click ini teman-teman selain bisa melakukan chat dengan sesama teman perusahaan, teman-teman juga bisa melakukan video call atau voice call. Nah, misalnya teman-teman butuh meeting cepat nih dan butuh fitur papan tulis untuk menjelaskan. Nah, di Zoclick teman-teman juga bisa menggunakan fitur papan tulis untuk menjelaskan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan Zoclick itu, teman-teman akan ketemu dengan bot dan Zia atau AI dari Zoho. Nah, bot dan Zia ini tugasnya itu apa? Nah, mereka ini akan membantu teman-teman untuk menangani tugas yang berulang. Jadi, tugas-tugas yang berulang ini bisa dikerjakan oleh bot dan Zia ini. Dan ketika teman-teman mau mengadakan, misalnya mau meeting nih di jam 4 sore, nah 15 menit sebelumnya teman-teman bisa mendapatkan reminder dari bot, itu mengingatkan supaya teman-teman nggak tertinggal oleh meeting tersebut. Nah, di Zoho People Plus juga memiliki self-service portal. Jadi self-service portal ini bisa membantu teman-teman HR untuk mengurangi beban administratifnya. Karena di self-service portal ini karyawan bisa melakukan personalisasi untuk akunnya. Atau bisa juga karyawan mau mengajukan cuti, nah itu bisa langsung diajukan melalui self-service portal ini. Nah, nggak cuma manajemen kinerja aja gitu yang dipantau, tapi keterlibatan karyawan pun ikut dipantau di perusahaan teman-teman. Jadi kita bisa menilai nih gimana karyawan A ini aktifnya seperti apa, karyawan B itu ternyata kurang aktif gitu. Nah, itu bisa dinilai melalui survei keterlibatan karyawan ini. Nah, survei keterlibatan karyawan ini bisa dilakukan setahun sekali. Nah, fungsi dari survei keterlibatan karyawan ini tuh apa? Nah, fungsinya adalah untuk membangun gitu kepercayaan dan meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Nah, berikutnya karena kita tadi sudah membahas banyak fitur dari Zoho People Plus, salah satu kelebihan lain dari Zoho People Plus yaitu menyediakan dalam bentuk aplikasi sehingga teman-teman HR bisa melakukan tugas HR di mana saja.
Seperti misalnya teman-teman HR bisa meninjau profil kandidat, kemudian bisa melakukan check-in dan check-out dengan mudah, bahkan bisa mengakses LMS menggunakan ponsel teman-teman. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana Zoho People Plus itu bekerja gitu, mulai dari perekrutan hingga mengelola SDM itu seperti apa. Nah, kita akan melihatnya yang akan dipandu oleh Bapak MP. Untuk Pak MP dipersilakan. Ya, terima kasih Lintang. Mudah-mudahan screen-nya sudah terlihat ya. Nah, ini ada tampilan Zoho People Plus rekan-rekan semua. Jadi kalau rekan-rekan login ke dalam Zoho People Plus, nanti akan mendarat di dashboard seperti ini ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat baik dari sisi organization maupun dari sisi space sendiri ya. Ini yang tadi Lintang sebutkan, di mana kita secara cepat bisa menampilkan nih modul-modul apa yang ingin kita tampilkan di depan ya. Di sini terlihat ya, kita secara cepat diberikan suguhan misalnya, oh untuk space di Zoho People gitu, saya cuma mau lihat live aja nih, yang lain nggak usah nih, approval nggak usah, mungkin time lock nggak usah gitu ya, tinggal dipilih aja modul apa yang mau dimunculkan di depan, seperti ini. Contoh seperti ini, saya matikan yang lain gitu ya. Terlihat ya, langsung berubah. Dan kemudian di sini pun di Zoho People Plus yang tadi Lintang sudah sampaikan di depan, kita ada beberapa aplikasi yang kita kemas jadi satu ya. Selain Zoho People, sini juga ada ATS-nya ya, yaitu Zoho Recruits ya. Kemudian juga ada Zoho Connect. Kemudian juga ada Zoho Click, Expense, dan Zoho Vault. Ini semua digabungkan menjadi satu kesatuan namanya Zoho People Plus. Oke, sekarang untuk demo ini saya akan mulai di tahap awal, yaitu di ATS ya, mulai dari recruitment. Jadi di Zoho People Plus kita benar-benar membuat employee journey ya. Jadi bukan customer journey, customer experience, tapi ini employee journey ya, employee experience ya. Jadi ini lebih mengacu ke karyawan. Oke, kita mulai dari recruit ya. Pertama kali kita ada misalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru gitu ya. Maka di sini HR bisa langsung masuk ke Zoho Recruit untuk membuat job opening ya. Nah, ini rekan-rekan lihat di screen, ini ada tampilan dari Zoho Recruit ya. Begitu login ke Zoho Recruit, nanti akan mendarat di dashboard ya. Di dashboard ini secara cepat kita bisa tahu, baik dari sisi beberapa locker yang sedang berjalan saat ini, statusnya sudah sampai mana gitu ya. Dan di masing-masing locker ini pun, kalau Bapak Ibu lihat, rekan-rekan lihat, di sini ada angka ya. Angka ini ada menunjukkan kandidat yang posisinya sudah di misalnya offering letter atau posisinya sedang interview. Ini nggak hanya angka ya, rekan-rekan, ini bisa di clickable ya. Contoh saya pengen tahu nih, yang sales eksekutif yang posisinya sudah diberikan offering letter, ini ada satu orang, siapa sih satu orang itu ya? Kita bisa klik, ini langsung terlihat. Oh, namanya Bu Rifa. Ini kalau saya klik lagi akan masuk sampai ke detail informasinya terkait aplikasi atau kandidat dari Bu Rifa. Dari sini pun kita bisa lihat ini sudah sampai offering letter ya. Di sini pun kita bisa langsung lihat sampai detail dokumennya. Jadi dari depan itu bisa kita drill down, klik sampai ke data, ke detail informasi lengkapnya. Kemudian dari dashboard pun kita bisa tampilkan contohnya ini. Kandidat berasal dari channel mana aja sih gitu ya. Yang lamar pekerjaan ini dari channel mana aja. Ini akan terlihat di sini ya. Kita udah breakdown berdasarkan channelnya. Sehingga kedepannya kita bisa tahu nih, oh ternyata kandidat untuk sales lebih banyak apply-nya dari misalnya career site atau dari Facebook misalnya seperti itu. Jadi kita nanti mungkin bisa arahkan untuk locker kita lebih banyak ke channel-channel yang paling efektif ya. Nah ini sekali lagi juga sama, ini bisa kita klik. Misalnya saya pengen tahu nih, kandidat yang berasal dari Facebook siapa aja sih gitu ya. Saya tinggal klik. Ini akan di drill down ke list dari sumber-sumber kandidat. Nah di sini langsung terlihat yang dari Facebook, ini terlihat ya, ini yang dari Career Set, ini yang dari Facebook ya. Dari sini pun juga sama ya. Kalau saya mau lihat Pak Tommy misalnya, Pak Tommy ya ini ya, kalau saya klik langsung dibukakan data lengkap dari si kandidat yang mengapply dari Facebook. Ini contohnya. Oke, kembali ke Zoho Recruits. Kita mulai dari job opening ya. Jadi di sini kita mulai dari awal, kita coba lihat dari skenario awal ya. Misalnya manajemen minta, ini dari bagian projects ya, minta untuk dibuatkan
talent baru untuk project eksekutif. Dia butuh 3 orang misalnya. Nah, di sini secara cepat, ya, HR bisa langsung membuat job opening, ya, create job opening seperti ini, ya. Tinggal dimasukkan detail informasi terkait job opening tersebut, ya, termasuk untuk job desk dan juga untuk requirement awalnya seperti apa. Nah, untuk ini mungkin saya buka contoh aja yang sudah ada sebelumnya. Misalnya saya buka yang project eksekutif, ya. Di sini saya sudah pernah buat sebelumnya. Nah, sini nanti secara cepat rekan-rekan bisa tambahkan job desk-nya, responsibility-nya apa, termasuk requirement-nya apa, gitu ya, termasuk benefit-nya, gitu ya. Nah, setelah kita buat job opening, kemudian di sini rekan-rekan bisa langsung mempublish, ya, job opening ini ke dalam job board. Nah, di Soho Recruits itu kita bisa integrasikan dengan lebih dari 200 job board, ya. Sini terlihat, ya, yang di Indonesia misalnya Glassdoor, LinkedIn, itu bisa secara cepat kita integrasikan. Sehingga apa? Ini sangat membantu, ya, sangat shortcut sekali. Jadi kita cukup membuat job opening di Soho Recruit, kemudian kita klik satu button publish, dia akan publish ke berbagai macam channel. Jadi tidak perlu kita satu persatu harus login ke LinkedIn, kemudian publish di sana, kemudian login lagi ke Glassdoor, publish di sana, ini nggak perlu. Cukup dari Soho Recruits, kita langsung publish ke semua channel yang sudah kita integrasikan sebelumnya. Nah, di samping job board, ini job boardnya banyak pilihannya, termasuk yang ada di Indonesia tentu banyak, ya. Nah, di samping job board, kita juga bisa integrasikan job opening ini dengan career site, ya. Ya. Jadi di Soho Recruit kita juga kasih kesempatan untuk Bapak Ibu secara cepat membuat career site, kemudian kita taruh, kita embed ke dalam company website, ya, seperti itu, ya. Nah, untuk membuat career site di sini ini juga cukup mudah, ya, Bapak Ibu, tinggal mengikuti step by step, ya, tinggal drag and drop seperti itu. Nah, ini contohnya saya udah buat satu website yang ada career site-nya, ya, ini saya coba. ID. Ini contoh perusahaan Sukel, ya. Di sini saya sudah ada career site seperti ini, ya, contohnya, ya. Jadi kita tinggal klik, sini akan terlihat, ya. Semua job yang sudah kita publish itu juga akan muncul di career site. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Jadi career site ini bisa kita taruh di website perusahaan seperti itu. Oke, kita akan mulai dari kandidat, ya. Contoh saya ada kandidat, saya lihat website perusahaan ini, kemudian saya lihat ada loker di sini, ada lowongan kerja banyak sekali yang available, gitu, ya. Misalnya saya tertarik dengan pre-sales, ya, saya tinggal klik ini. Ya, saya lagi nyari kerja nih, gitu, ya. Saya buka salah satu website perusahaan, di situ ada career set, gitu. Saya lihat ada lokal yang cocok, saya lihat job desk-nya, sepertinya cocok, gitu, ya. Saya tinggal klik interest. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan saya sebagai kandidat hingga saya di-assign atau diundang interview, kemudian sampai ke offering letter, sampai jadi karyawan, ya. Saya akan coba perlihatkan di live demo ini, ya. Nah, kita mulai dari apply job, ya. Di sini saya sebagai pencari kerja, begitu saya lihat ada pekerjaan cocok, ini saya rasa seperti biasa, ya, pada umumnya. Pencari kerja biasanya diminta untuk isi form seperti ini, ya. Emang ini butuh waktu, ya, untuk isi form lengkap dengan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya, ya. Tentu ini membutuhkan waktu, ya. Nah, di sini Soho Recruit juga memberikan kemudahan, bahkan untuk kandidat, ya, yang belum jadi karyawan pun sudah diberi kemudahan. Kemudahannya apa? Seperti ini, ya. Kita ada yang namanya resume upload di sini, ya. Saya akan coba perlihatkan. Daripada saya isi satu persatu seperti ini, saya cukup hanya mengupload resume saya. Oke, CV saya. Di sini saya contoh CV. Saya upload ini contoh CV saya. Nama saya misalnya Rere, gitu, ya. Saya pencari kerja, gitu, ya. Saya tertarik dengan research, gitu, ya. Terlihat, ya, begitu saya upload CV saya, secara otomatis di career set ini ada teknologi yang namanya OCR, ya. Jadi dari teks, dari dokumen, dia bisa langsung tahu dokumen itu masuk ke feed yang mana, gitu, ya. Contoh nama masuk ke feed nama, email masuk ke feed email, ini secara otomatis. Terlihat sampai alamat langsung dilengkapi, skill set langsung dilengkapi. Ini sangat membantu saya sebagai calon karyawan, ya, sebagai kandidat yang meng-apply, ya, seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan, saya hanya mengikuti tahapan akhir, ya, untuk konfirmasi isi capsanya ini. Contoh ini adalah
Kalau ini live demo ini nggak kebaca ya. So, CW. Next ya. Nah, ini adalah perjalanan saya sebagai kandidat ya. Nah, di sini pun kita bisa lengkapi langsung dengan assessment ya. Ini bisa kita buat juga di job di Soho Recruit ya. Jadi pada saat kita buat job opening, kita juga langsung attach assessment awal gitu ya untuk si kandidat langsung isi gitu ya. Contoh ini ya ada beberapa pertanyaan yang harus saya isi ya. Misalnya ini enggak, ini highest-nya ada S1. Yes. Contoh aja ya. Ini assessment. Assessment nanti bahkan rekan-rekan disuguhkan dengan drag and drop ya. Jadi untuk HESAL, untuk para praktisi HESAL ini cukup drag and drop pertanyaan tipe apa, apakah yang tipenya pilihan ataupun yang free text seperti ini, ataupun yang ini lebih dari multiple line ya. Ini bisa nanti kita bisa secara cepat membuat. Ya, ini contoh aja saya isi asal-asalan misalnya ini saya isi asal-asalan aja biar cepat selesai gitu ya. Nah, kemudian saya submit. Seperti itu ya. Sukses ya. Nah, ini adalah perjalanan di awal ya, saya sebagai pencari kerja ya, mulai dari pencari kerja. Nah, begitu saya submit, apa yang terjadi di Soho Recruits, kalau saya masuk ke posisi kandidat, ini saya otomatis akan muncul ya, terlihat ini adalah nama yang barusan ya, terlihat. Dan dia sumbernya dari Careerset. Ini juga cukup penting ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa langsung tahu channel mana yang paling banyak dipakai oleh kandidat kita untuk apply job. Apakah dari yang tadi ya, dari Facebook, apa dari Careerset, apakah dari Jobbot, dan lain sebagainya. Nah, ini secara otomatis saya sebagai HESAR bisa langsung lihat, ini ada kandidat baru yang melamar ini. Secara real time-nya ini yang barusan saya input, langsung muncul. Saya sebagai HESAR bisa langsung buka ya. Ini si Rere misalnya ya. Bisa lihat background education-nya, bisa lihat pengalaman kerjanya ya semuanya. Bahkan yang tadi CV-nya di attach itu ya, itu akan tampil sini sebagai attachment di dokumen ya. Ini terlihat di bagian dokumen, saya bisa langsung buka CV dari si Ibu Rere ini ya, seperti ini contohnya ya. Jadi ini benar-benar memberikan keuntungan di dua belah pihak, baik dari pihak kandidat pada saat dia ngelamar kerja maupun dari sisi HR ya, dia nggak perlu lagi attach manual lagi ya, semua aplikasi kandidat CV-nya di-attach secara manual di sini. Secara otomatis akan ke-attach. Oke, berikutnya saya sebagai HR akan meng-follow up ya. Melakukan setelah saya cek ini semua oke, background education, kemudian pengalaman kerja sebelumnya sudah oke, requirement awal sudah cocok, assessment-nya juga terlihat ya. Ini assessment yang barusan di-input oleh kandidat, ini akan terlihat di sini ya. Akan terlihat semua jawabannya ya. Jadi saya bisa langsung melihat, bisa langsung melakukan screening awal ya. Nah, dari sini saya tentu akan lanjut ya. Jika ini sudah lolos di screening awal, saya bisa langsung mengundang untuk interview. Nah, ini juga bagian feature yang ada di Soho Recruits ya. Secara cepat saya bisa langsung undang baik dari onsite atau face-to-face interview ataupun yang video interview ya. Ini bisa saya lakukan di sini. Nah, di sini pun saya sebagai HR praktisi ya, saya juga bisa lihat nih, misalnya yang project manager gitu ya. Saya pengen tahu nih, dari satu lowongan kerja, mungkin yang lamar bisa sampai 300 kandidat ya, atau bahkan sampai ribuan ya, kalau tergantung perusahaannya ya. Seperti itu. Nah, di sini saya secara cepat, daripada saya harus satu persatu membuka data kandidat dan melakukan screening, di Soho Recruit kita juga ada feature yang sangat bagus ya, ini feature yang sudah dilengkapi dengan AI ya, yaitu secara otomatis kita bisa cari nih, kasih top 10 misalnya yang cocok dengan lowongan kerja ini. Karena di lowongan kerja ini kita udah taruh requirement awal, termasuk skill set yang kita butuhkan seperti apa. Sehingga dengan kriteria tersebut, sistem bisa melakukan matching candidate ya. Saya akan coba klik ya, matching candidate.
secara cepat sistem langsung kasih ya. Nah ini terlihat ya, termasuk si Rere ini bagian yang masuk ke dalam kandidat yang matching dengan job opening ini. Terlihat ini ada 4 orang. Di sini pun saya bisa tahu nih skornya ya. Di sini terlihat, di sini skornya adalah 36% match ya. Yang ini 35. Jadi ini adalah rankingnya ya. Nah dari sini mungkin saya undang misalnya yang 3 terbaik ya. 3 yang paling matching saya akan undang untuk interview. Nah ini juga bisa kita lakukan secara broadcast undangan interview ya ke mereka bertiga misalnya seperti itu ya. Oke, berikutnya pada saat interview sedang berlangsung, ya contoh ini saya udah buat interview. Oke, saya belumnya, coba saya balik lagi ke Rere, contoh ya. Ini live demo ya, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan memberikan gambaran gimana cara ada proses journey mulai dari pengisian loker hingga akhirnya nanti sampai karyawannya. Ini contohnya saya mau undang Rere untuk interview ya. Interview tanggal berapa misalnya hari ini atau besok misalnya seperti itu ya, besok jam 3 sore. Yang interview siapa nih? Kita bisa inikan ke tim ya, misalnya ini yang interview adalah si recruiter 1 misalnya seperti itu. Nah pada saat interview pun di sini kita bisa tambahkan assessment juga ya, saya save ya. Nah, setelah saya save, ini secara otomatis ada undangan interview yang terkirim ya, terkirim ke si kandidat ya. Oke, ini saya sudah save. Oke, lanjutnya di sini pun kita ada modul interview ya. Jadi dari sini misalnya manajer pengen lihat nih, hari ini ada berapa interview sih yang terjadi gitu ya. Kita bisa langsung lihat dari modul interview seperti ini. Ini yang terlihat ya. Sini kita bisa langsung filtering juga. Misalnya saya pengen tahu yang hari ini interview untuk pre-sales berapa orang gitu ya. Hari ini interview untuk project manager berapa orang gitu ya. Saya bisa langsung melakukan filteringnya. Nah dari sini kita bisa langsung lanjut. Misalnya ini adalah interview yang ini ya. Pada saat interview pun di sini SL dibekali dengan yang namanya assessment juga ya. Assessment ini adalah untuk panduan interview ya. Sini ada assessment yang bisa kita lihat ya. Jadi panduan ini bisa membantu interview pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus ditanyakan gitu ya. Kemudian setelah selesai tentu yang melakukan interview bisa melakukan evaluation ya. Dia bisa naruh note-nya apa gitu ya, seperti itu. Nah, jika ada kandidat yang sesuai, itu juga bisa langsung kita referensikan ke departemen tersebut ya. Jadi di sini karena ini permintaan pre-sales dari departemen, misalnya departemen sales ya, maka nanti dari pihak tersebut juga harus memberikan review ya terkait kandidat tersebut. Oke, saya akan masuk di sini contoh di sini si Rere terpilih ya. Saya akan lanjutkan dari si Rere ini. Jika dia terpilih, kita secara cepat bisa memberikan offering letter ya. Oke, saya sini akan buatkan secara cepat generate offering letter ya. Nah, di awal tentunya kita sudah buat berbagai macam template offering letter ya. Mungkin satu offering letter untuk permanent job, satu untuk yang kontrak basis gitu ya. Di sini pun kita bisa pilih ada yang pakai e-signature atau yang tidak gitu ya. Saya ini pakai yang tidak. Kemudian ini posisinya sebagai apa ya. Kemudian berapa salary yang kita tawarkan, kita tinggal input di sini. Misalnya ini 15 juta. Dan ini tanggal joinnya. Misalnya kita harapkan ada join per tanggal 1 ya, bulan depan. Kemudian tentu offering letter kita kasih expired date. Misalnya kita hanya beri waktu mereka 3 hari ya untuk mereka mempertimbangkan. Nah, di sini kalau saya langsung kirim, maka akan ada offering letter yang terkirim ke kandidat secara otomatis ya. Jadi benar-benar dipermudah. Tugas kita sebagai HR praktisi sangat dipermudah dengan Soho People Plus. Oke, lanjut. Ini begitu Rere menerima offering letter ini, tentunya secara cepat kita bisa langsung convert
kandidat menjadi karyawan ya. Di sini secara cepat saya tinggal convert aja untuk menjadi karyawan. Oke, begitu Rere sudah menjadi karyawan, akan masuk ke Soho People ya. Saya akan buka aplikasi Soho People. Ini ada aplikasi kedua yang ada di Soho People Plus ya, namanya Soho People. Ini untuk Hesal IS-nya ya. Jadi di Soho People Plus kita juga selain ATS-nya kita ada Hesal IS. Nah, di Soho People Plus tentunya karyawan baru di sini akan kita perkenalkan ke tim ya. Di sini terlihat ya, dari sini nanti kita bisa langsung membuat pengumuman misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada tampilan dari Soho People ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat tampilan baik secara organisasi, ini modulnya ya, modul-modul yang ada di Soho People juga cukup lengkap ya, mulai dari absensi, kemudian untuk leave management ya, kemudian dari sisi performance, LMS ya, ini juga cocok untuk karyawan baru ya, dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan ya, orientasi. Ya, ini bisa semua dibuat di Soho People. Nah, di sini terlihat ada announcement misalnya. Misalnya ini ada announcement cuti bersama gitu ya. Ini juga bisa dilakukan di Soho People ya. 30 Mei hari cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri misalnya seperti itu, bisa secara cepat kita announce ke semua karyawan ya melalui Soho People. Oke, berikutnya saya lanjut di Rere ya. Rere harus mengikuti pelatihan. Di Soho People secara cepat kita bisa membuat yang namanya LMS ya, Learning Management gitu ya. Nah, nanti kita bisa bikin kategorinya. Jadi RMS ini bisa kita buat misalnya untuk tim sales, tim marketing, kemudian mungkin ada pelatihan khusus untuk tim finance dan lain sebagainya ya. Oke, saya akan coba masuk ke organization. Sekali lagi ya, masuk ke organization, ke bagian overview, RMS. Tampilan seperti ini ya. Jadi secara cepat kita bisa buat modul-modul yang harus mereka ikuti ya. Nah, contoh sini saya ada khusus untuk yang tim sales ya. Sini saya udah buat RMS-nya seperti ini contohnya Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya. Di modul ini kita bisa lengkapi dengan overview ya, dan di dalam modul ini apa aja sih materialnya gitu ya. Sini terlihat di masing-masing material ya, kita tentukan berapa menit yang harus mereka estimasinya ya untuk mereka bisa selesaikan training tersebut ya. Di masing-masing material ini terlihat ya, ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam gitu ya. Nah, nanti bahkan pada saat mereka sudah berhasil, bahkan bisa kita berikan certification ya, termasuk nanti kita juga undang untuk mereka memberikan feedback terhadap pelatihan ini ya. Dan di sini pun kita juga bisa membuat assessment ya. Jadi sebelum mereka kita nyatakan lulus misalnya seperti itu ya, mereka harus ikutin dulu assessment ya. Ini semua bisa kita lakukan di RMS. Oke, berikutnya saya akan masuk ke sehari-hari ya. Jadi begitu Rere sudah mengikuti RMS, sudah ada orientasi, sudah ada perkenalan dari tim ya. Sekarang tentunya Rere akan mulai bekerja ya. Sini untuk sehari-hari dia akan masuk ke MySpace, dimulai dari absensi ya. Di Soho People kita juga memungkinkan untuk yang metode kerja hybrid ya. Artinya bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari office gitu ya. Nah, di sini kita dilengkapi dengan modul untuk check-in ya. Sini secara cepat saya tinggal check-in gitu ya. Nah, di Soho People sebenarnya untuk check-in pun kita bisa lengkapi dengan face recognition dan juga dengan geolocation ya. Jadi kalaupun nanti di perusahaan Bapak Ibu ada penentuan mereka harus bisa check-in dari radius misalnya 50 meter dari kantor gitu. Nah, itu bisa kita setting ke dalam sistem ya. Demikian juga dengan begitu dia check-in harus dilakukan face recognition ya. Jadi tidak ada yang titip absen misalnya seperti itu ya. Itu bisa dilakukan juga di Soho People. Oke, begitu check-in nanti akan ke-record ya di sini ya, dan bahkan tim bisa langsung tahu nih. Misalnya saya adalah manajer, saya bisa tahu nih siapa aja yang sudah check-in hari ini gitu ya, siapa yang belum check-in. Yang belum check-in mungkin statusnya lagi ajuin cuti dan lain sebagainya. Saya secara cepat bisa lihat di sini ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di Soho People ini fiturnya baru di awal baru seperti itu. Tentu masih banyak sekali fitur yang ada di Soho People sendiri ya. Berikutnya kita akan masuk
ke feature yang cukup powerful juga ya di Soho People ya, yaitu untuk merecord performance ya. Tentu untuk performance ini kita perlu men-setup dulu penilaiannya seperti apa ya. Di sini ada beberapa klasifikasi untuk menilai performance. Dimulai dari key reset area-nya ya, KRA-nya gitu ya. Di sini tentu di masing-masing KRA misalnya kita mau tentukan bagaimana sisi expand control-nya gitu ya. Dari sisi customer database-nya gitu ya. Tentu masing-masing KRA kita kasih bobot ya. Misalnya untuk si karyawan ini dia bisa mengontrol pengeluaran, misalnya kita kasih bobot 10% gitu ya. Di KRA yang lain untuk training kita kasih bobot yang cukup tinggi nih, misalnya 30%. Ini bisa ya kita tentukan. Kemudian di bagian skill set kita juga bisa tentukannya. Di sini tugasnya Hesal di awal. Untuk nanti kita menilai performance dari karyawan, kita juga melihat dari skill set. Contoh sini ada skill set untuk project management, skill set untuk teamwork, problem solving, ya ini kita masukkan di sini ya. Kemudian juga kompetensinya bisa kita update juga di sini ya, termasuk misalnya analytical thinking, kemudian kemauan untuk belajar, dan lain sebagainya. Ini kita kasih bobot juga ya. Sehingga nanti gabungan kombinasi dari bobot-bobot tersebut itu yang akan membentuk performance ya. Oke, begitu kita sudah siapkan, kita akan bisa masuk ke appraisal cycle-nya di sini ya. Nanti di sini tentu HR bisa langsung membuat cycle appraisal. Apakah itu mau per quarter ataupun yearly itu bisa dilakukan ya. Oke, itu adalah bagian modul-modul yang ada di Soho People. Untuk tugas sehari-hari selain absensi, tentu dia juga mungkin perlu mengajukan cuti ya. Nah, di Soho People ini juga secara cepat kita bisa membuat cuti ya, untuk bisa karyawan mengajukan cuti. Nah, untuk ini kita harus buat dulu nih, tipe-tipe cuti apa aja gitu ya untuk karyawan ya. Nah, ini secara cepat saya akan masuk di sini ke menu setting, masuk ke menu time off gitu ya. Di sini nanti kita bisa buat pengaturan cuti ya, mungkin ada cuti untuk cuti tahunan, cuti kompensasi, mungkin ada cuti khusus ya, saya akan bisa buat yang baru nih. Misalnya saya buat cuti baru, ini cuti maternity misalnya, melahirkan gitu ya. Buat seperti ini kodenya. Nah, di sini karena ini cuti melahirkan, saya bisa membuat siapa aja yang bisa apply cuti ini ya gitu ya. Di sini saya bisa tambahkan kriteria. Karena ini melahirkan tentu saya di sini bisa masukkan gendernya harus wanita ya. Kemudian saya bisa tambahin lagi marital statusnya harus merit seperti itu ya. Ini yang bisa saya tentukan. Sehingga apa begitu saya login, kalau saya sebagai Sumardi tentu saya nggak akan lihat tipe cuti ini dan saya nggak bisa ajukan. Tapi kalau yang login misalnya tadi RR ya, dia sudah berkeluarga, tentu dia bisa ajukan gitu ya. Kita bisa tambahin lagi misalnya dia sudah punya anak gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini di tipe cuti ya, kita bisa tambahkan secara cepat sehingga kembali begitu karyawan mau mengajukan cuti, sini saya kembali ke bagian karyawan, dia tinggal apply leave seperti ini ya, tinggal apply leave. Di sini nanti tipe cutinya secara otomatis muncul sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan tadi ya, seperti itu. Ini secara otomatis dia bisa ajukan cuti. Nah, di sini tentu ada proses approval ya. Begitu cuti itu diajukan, tentu nanti ada supervisor yang mengapprove. Nah, di Soho People ini juga bisa kita buat seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh, ini ada CEO, ini ada departemen head. Nanti di departemen head ini terlihat siapa anggotanya. Jadi kita bisa membuat employee tree ya dari satu perusahaan seperti itu. Sehingga dari sini nanti kalau si Alex yang ambil cuti ini tentu masuk ke si Mulia ya, Mulia yang harus approve ya. Karena ini ada direct atasannya langsung gitu ya. Nah, ini yang bisa kita tentukan juga. Termasuk di Soho People tentunya kita bisa membuat berbagai macam departemen ya di perusahaan kita gitu ya, seperti ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Soho People ini sangat banyak hari ini, tapi saya nggak bahas semua. Ini hanya feature-feature yang esensial aja ya. Sini pun ada proses
Oke, tadi onboarding kelupaannya tadi untuk karyawan baru itu masuk ke onboarding ya, tadi onboarding termasuk ada RMS ya, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan masuk ke report ya Bapak Ibu, sebelum saya beralih ke aplikasi lain yang bagian dari So People ya. Untuk report, iya ini sangat banyak. Saya akan buka report yang paling powerful ya, namanya Nine Box Matrix ya. Di sini saya akan buka reports. Report-report yang ada di So People ini sangat banyak. Sudah kita kelompokkan ya. Ini ada yang tim reports, ada yang organisasi report, analitik report, dan lain sebagainya. Oke, saya buka yang organisasi report. Di organisasi report pun sudah kita kelompokkan ya. Ada yang report untuk lihat absensi ya, attendance ya, employee information, timesheet, dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau tunjukkan yang paling bagus ini adalah nine box matrix ya, dari sisi performance ya. Nah, ini saya buka. Secara cepat, sistem bisa langsung memetakan ya performance dari semua karyawannya. Misalnya kita ada 100 orang, nanti akan dibagi-bagi ya. 100 orang itu berapa banyak sih yang ada di level di pojok kanan atas, misalnya seperti ini. Terlihat dari sisi ini ada performance assessment dari yang low, medium, sama high ya, seperti itu. Sedangkan dari sisi garis Y-nya ini adalah dari sisi potensial ya, yang low, moderate, sama yang high. Tentu yang di pojok kanan atas ini yang paling mereka yang paling bagus ya, baik performanya tinggi maupun potensialnya tinggi ya, performan dan potensial tinggi. Nah, ini yang harus menjadi championnya di perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di sisi sebelah kiri atas ya, kiri atas. Ini dia potensialnya tinggi, tapi performancenya belum nih. Dia belum optimal. Tapi dia punya skill setnya bagus ya, potensialnya tinggi. Nah, ini yang harus dibina ya, harus diberikan motivasi sehingga dia terpacu untuk memberikan performance ya. Sedangkan kalau ada layoff, udah pasti yang kita utamakan adalah yang ini ya, yang di warna ungu ya, warna ungu dari sisi performance sudah rendah, dari sisi potensial juga rendah gitu ya. Nah, nanti akan tampil di sini adalah karyawan-karyawan yang masuk ke kotak-kotak ini ya. Contoh di sini ada satu yang di sini ya. Saya bisa tahu nih siapa sih dia ya. Saya tinggal klik aja. Nah, ini adalah karyawannya. Seperti itu ya. Ini adalah bagian dari Soho People Plus ya. Jadi ini ada report yang sangat penting untuk para HR ya. Untuk bisa membaca dan memetakan semua karyawan yang ada di perusahaan. Oke, baik Bapak Ibu, itu dari Soho People. Saya cepat aja karena waktunya terbatas. Saya akan masuk ke Soho Expense ya. Ini juga aplikasi bagian dari Soho People yang sangat favorit ya untuk perusahaan-perusahaan ya. So Expense ini benar-benar aplikasi yang bisa membantu semua karyawan pada saat dia ada perjalanan dinas misalnya seperti itu. Dia bisa mulai melakukan perencanaan perjalanan dinas. Misalnya dia ada trip ke Bali minggu depan gitu ya, atau bulan depan. Dia harus ajukan dulu sebagai trip di sini dan ajukan ke atasan langsung ya. Begitu sudah di approve, maka secara cepat nanti employees tersebut bisa langsung melakukan semua expense terkait dengan trip tersebut ya, terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Misalnya dia ada entertain orang, dia ada makan siang, dia akan bisa submit ke dalam Soho Expense. Nah, bagusnya di Soho Expense kita ada mobile aplikasi. Jadi tentunya untuk perjalanan dinas dia nggak perlu membawa laptop misalnya, atau dia cukup misalnya tinggal pakai handphone untuk scan receipt restoran tersebut ya, nanti otomatis akan masuk ke dalam Soho Expense. Secara cepat nanti dia bisa tinggal submit ya, begitu tripnya sudah selesai dia bisa langsung submit. Oke, itu sekira saya terkait Soho Expense. Sekarang saya masuk ke Soho Connect ya. Soho Connect juga bagian dari Soho People Plus. Di Soho Connect di sini Bapak Ibu juga akan bisa melihat ya segala macam komunikasi ya. Di sini kita bisa bikin banyak channel ya, kita bisa bikin banyak grup. Kembali Soho Connect ini semacam sosial media, tapi ini khusus untuk internal perusahaannya. Jadi kita bisa pakai untuk announcement gitu ya. Kita juga bisa untuk sharing, kita bisa kasih polling di sini, ataupun untuk misalnya town hall ya, town hall ya, ini bisa memakai Soho Connect. Misalnya manajemen mau mengadakan sebulan sekali pertemuan semua tim sales ya dari semua kota gitu ya, dia bisa mengadakan town hall ya. Tentunya ini bisa dilakukan secara online juga ya. Seperti ini dia bisa membuat town hall. Di town hall ini bisa dibuat sesi-sesi misalnya untuk pertanyaan ya. Dia sebelum town hall berlangsung kita bisa langsung buka misalnya 3 hari sebelumnya.
kita buka untuk semua audiens untuk bisa mengajukan pertanyaan di town hall, ya, seperti itu. Baik, bagian akhir saya akan masuk ke Zoho Vault, ya. Zoho Vault di sini Bapak Ibu juga lihat, ini bagian dari Zoho People Plus. Ini untuk apa sih? Untuk memanage password, ya, karena seperti yang tadi disampaikan, kita sebagai karyawan tentu kita punya akses ke berbagai macam aplikasi, ya. Masing-masing aplikasi punya passwordnya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang kita lupa ya password untuk yang ini apa ya. Nah, inilah sini akan membantu ya Zoho Vault. Ini terlihat ya. Contoh di sini saya punya 2 aplikasi. Ya, saya udah rekam ke dalam Zoho Vault gitu ya. Ini akan terlihat nanti seperti ini. Ini dashboardnya. Kalau saya lihat misalnya saya ada aplikasi ke Zoho Mail gitu ya. Sini pun saya udah rekam passwordnya apa. Sini saya cepat nanti saya tinggal lihat aja nih. Kalau saya lupa saya tinggal lihat dari sini. Nah, password ini tentu ada yang sifatnya bisa kita publish ya, atau ini password bersama ya. Kita bisa share ke tim yang lain. Ada juga yang sifatnya pribadi. Yang pribadi kita nggak usah share seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini sangat berguna jika misalnya kita punya aplikasi khusus untuk sales ya. Nah, begitu si salesnya resign, tentu ada yang masuk berikutnya. Dia tinggal merefer ke Zoho Vault ya untuk bisa melihat login password ke aplikasi sales. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya sudah di bagian akhir. Mungkin saya ada penambahan aja. Di sini pun kita ada yang namanya Zoho Click ya. Di bagian Zoho People, nanti saya cepat nanti karyawan bisa melakukan kolaborasi ya. Di Zoho Click ini ada tampilan Zoho Click. Kita bisa membuat berbagai macam channel, kemudian kita juga bisa ada interaksi DM-nya langsung ke karyawan tertentu. Ini di Zoho Click seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui gimana Zoho People Plus, bagaimana cara kerja Zoho People Plus, kita akan melihat bagaimana fitur lainnya dari Zoho People Plus, yaitu fitur integrasi yang ada di Zoho People Plus. Jadi misalnya teman-teman HR memilih untuk menggunakan Zoho People Plus, teman-teman HR nggak perlu khawatir karena di Zoho People Plus teman-teman bisa mengintegrasikan Zoho People Plus dengan aplikasi Zoho lainnya atau dengan aplikasi pihak ketiga lainnya. Misalnya teman-teman mau mengintegrasikan antara Zoho People Plus dengan Zoho Books, nah itu bisa. Atau misalnya ternyata lingkungan kerja teman-teman lebih familiar dengan Google Workspace. Nah, teman-teman bisa nih mengintegrasikan antara Zoho People Plus dengan Google Workspace. Nah, berikutnya kita akan melihat gimana berapa harga dan gimana subscription dari Zoho People Plus ini. Cukup dengan Rp124.200 per pengguna per bulan tagihan tahunan, teman-teman sudah bisa menggunakan Zoho People Plus dan menikmati semua fitur-fitur lengkap lainnya. Nah, misalnya teman-teman tertarik ingin mencoba terlebih dahulu nih. Nah, teman-teman bisa mengikuti free trial selama 30 hari tanpa menggunakan kartu kredit. Dan misalnya teman-teman sudah mantap untuk beralih ke Zoho People Plus, teman-teman akan didukung dengan sepenuhnya oleh tim kami ketika melakukan onboarding. Sekian untuk hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.